Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali materi tentang teorema Pythagoras. Ini kita lanjut di contoh 6.1 halaman 43 ya. Modul setelah disediakan sebuah soal dengan jawabannya. Mungkin untuk memperjelas, Bapak di sini akan menjelaskan bagaimana cara ya untuk mengerjakan soal tersebut. Ini berdasarkan materi teorema Pythagoras. Di sini juga Bapak telah membuatkan ilustrasi gambarnya seperti ini dari soal tadi. Jadi ini kita pahami dulu konsep dasarnya. Untuk segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pythagoras. Ini tadi segitiga utamanya seperti ini kan ya. Kita untuk memahami konsep teorema Pythagoras ini, kita gambar seperti ini. Kita buat perseginya. Ini luas persegi sisi terpanjang. Kemudian kita gambar juga luas persegi kaki-kakinya ya. Ini bisa disebut alas, ini juga tingginya. Tadi di sini di modul ya, pada modul bahwa panjang sisi terpanjangnya itu 2,9 cm. Ini 2,9 ya. Kemudian alasnya A. Ini A. Kemudian panjang sisi kaki yang tingginya itu 2,1 cm. Dapat telah simpulkan di sini ini luas A, luas B, dan luas C. Di sini sudah ada jawaban seperti ini. Uraikan. Di sini luas C ya, ini luas C, luas persegi sisi terpanjang atau luas persegi pada sisi miring segitiga siku-siku. Luas C itu sama dengan luas A ditambah luas B. Luas persegi di sini maksudnya ya. Kemudian luas persegi, ingat apa rumusnya untuk mengetahui luas persegi itu, yaitu sisi kali sisi. Kemudian ini juga sama, luas A juga karena merupakan segitiga persegi, jadi sisi kali sisi. Luas B juga sama, sisi kali sisi. Di sini diketahui sisi C-nya itu pada persegi C itu yaitu diketahui 2,9. Kita tinggal kalikan saja. Karena untuk mengetahui luasnya berarti 2,9 dikali 2,9 sama dengan, karena A itu yang dicari ya, tidak diketahui berapa nilai A-nya, kita tuliskan bahwa untuk luas A itu masih A kali A. Ditambah kemudian yang B, sisi kali sisi 2,1 dikali 2,1. Setelah kita kalikan dapat ya. Kalau bingung cara mengkalikannya, ini jangan 2,9 kali 2,9 ya. Anggap aja komanya dihilangkan. Di 29 kali 29 saja. Nanti komanya hitung ada berapa? 1, 2. Kalau misalkan kita kalikan 29 kali 29, hasilnya itu pasti 841. Kita hitung koma 2 di belakangnya. Berarti ini 8,41. Sama dengan A kali A berapa? A kali A itu A pangkat 2 dijumlahkan. A nya ya, pangkat 1, ini pangkat 1 jadi A pangkat 2. Kemudian 2,1 kali 2,1 ini sama halnya dengan 2,9 tadi ya. Jadi 21 kali 21 hasilnya 441. Nah itu ada angka di belakang komanya itu ada 2 yaitu jadi 4,1. Setelah itu ini jadi persamaan ya. Kita pindah ruaskan yang 4,41 ke sebelah kiri sehingga akan terjadi operasi pengurangan di sini ya. 8,41 dikurangi 4,41. Ini ujungnya sudah sama ya, 41. Jadi tinggal 8 dikurangi 4 berapa? 4. Ini turun A pangkat 2
Nah, jadi A pangkat 2 sama dengan 4. Pangkat itu jadi akar ya. Ini akar 4. Berapa akar 4 itu? Yaitu 2. Nah, hasilnya 2 sama kan ya. Ini juga 2. Ini prosesnya. Kalau mau sama dengan modul silahkan. Ini yang Bapak buat merupakan penjelasannya. Silahkan kalian pilih, ini prosesnya. Kemudian sini juga dilanjut dengan jenis segitiga dan triple Pythagoras. Jenis segitiga di sini maksudnya dan triple Pythagoras di sini, segitiga itu tidak selalu jadi segitiga siku-siku, melainkan kalau siku-siku kan 90 derajat. Ada juga segitiga yang pada akar sudutnya itu segitiga tumpul, segitiga lancip. Nah, yang ini dijelaskan itu segitiga siku-siku ya, 90 derajat. Kemudian yang di sini ya, ini gambarnya berimpit numpuk ya. Tumpuknya juga dipisahkan di sini. Ini untuk yang segitiga lancip ya, lancip. Segitiga lancip kemudian berubah menjadi segitiga siku-siku. Jadi B ini awalnya ya, sisi miringnya, kemudian jadi B aksen yang berubah A aksennya ya. Jadi segitiga lancip jadi segitiga siku-siku. Coba kita lihat ya, dengan kasat mata saja kelihatan bahwa antara panjang B dengan B aksen ini setelah berubah menjadi segitiga siku-siku lebih panjang mana? Coba ya. Nah, benar ya, lebih panjang dari segitiga yang ini, siku-siku. Dengan demikian, nah ini B yang ini ya, sisi yang awal ini lebih besar dari sisi bayangannya, lebih panjang maksudnya ya, lebih panjang. Besar sini nilainya panjang itu kelihatan panjangnya kan ya, lebih panjang dari yang bayangannya. Dengan demikian di sini berlaku ya, kalau di Pythagoras kan pangkat 2 ya, luasnya, luas ini B kuadrat itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi besaran sisinya, luas sisi kaki-kakinya kalau dijumlahkan itu. Nah, itu kalau itu berarti segitiga lancip. Kalau pada persegi segitiga siku-siku kan kalau dijumlahkan itu sama dengan ya, kalau ini lebih besar kaki-kakinya daripada sisi miringnya. Ini dikatakan segitiga lancip. Yang itu lancip, yang ini siku-siku. Kemudian ya, tumpul. Tadinya segitiganya tumpul ya. Kalau di modul ini berimpit kakinya ya. Kalau pisah di sini tumpul, kemudian transformasi ya, berubah bentuk menjadi segitiga siku-siku. Yang tadinya sisi miringnya panjang, kemudian setelah bertransformasi berubah bentuk, ini jadi segitiga siku-siku, jadi B aksen, ini jadi lebih pendek. Berarti dengan demikian kalau kita lihat yang ini, pasti luas persegi yang terpanjang itu akan lebih besar daripada jumlah luas persegi kaki-kakinya. Sehingga di sini ya, B itu kan lebih besar, lebih panjang, lebih besar nilainya, lebih panjang ya daripada bayangannya seperti ini, B aksen bayangannya. Berarti kita tulisnya B lebih besar dari B aksen atau bayangannya. Dengan demikian B kuadrat itu lebih besar daripada kaki-kakinya ya, jumlah persegi kaki-kakinya. Jadi ini segitiga tumpul. Jadi kalau misalkan kita buat persegi yang ini ya, persegi ini pasti lebih besar yang sisi miringnya, sehingga berlaku rumus ini. Ingat ini ya. Kemudian ini juga ingat lagi, kalau segitiga lancip itu lebih besar persegi, jumlah persegi kaki-kakinya
kalau segitiga tumpul itu lebih besar persegi sisi miringnya daripada jumlah persegi kaki-kakinya. Ingat lagi ke atas, untuk segitiga siku-siku itu sama dengan sama dengan jumlah persegi kaki-kakinya A ditambah B itu akan menghasilkan luas persegi sisi terpanjang atau sisi C. Nah, di sini ada contoh 6.2. 6.2 ya. A kuadrat berarti ya. A kuadrat itu nilai A-nya 12 kuadrat ditambah B, B-nya 35 kuadrat. Di sini sengaja ya membuatkan titik-titik, artinya nanti diisi dengan lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Akan menjawab aktivitas 6.3. Di sini sebenarnya yang dipertanyakan itu, yang harus dijawab itu setelah jadi rumus ya. Kalau ini proses pembuatan rumusnya, yang dipertanyakan itu yang di kolomnya ini. Kita bahas ini dapat dari mana, 4, 3, kemudian 5. Kita bahas ya. Perhatikan di sini sebenarnya sudah disediakan kalau nilai A-nya itu 2, berarti untuk mengisi kolom yang ini dengan rumus 2 artinya apa? Ya, si A-nya kan 2, ini dikali 2 jadi berapa? 2 kali 2 berapa? Di sini kalau di sini berarti 2 kali A. A-nya itu 2. 2 kali 2 berapa? Berarti di sini 4 ya. 4 ya. Kemudian ini untuk kolom yang ketiga, rumusnya A pangkat 2 dikurangi 1. A-nya tadi berapa? Ingat kedua A-nya ya. A-nya itu 2. 2 pangkat 2 dikurangi 1. Berarti berapa? 2 pangkat 2. 4 ya. 4 dikurangi 1 berapa? 3. Jadi 4, 3. Kemudian untuk kolom yang ke-4, ini rumusnya A kuadrat ditambah 1. Ingat lagi A-nya berapa tadi? Itu A-nya itu 2. Berarti di sini tulis 2 pangkat 2 ditambah 1. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 kali 2 4 ditambah 1 ya 5. Nah, ini jadi ini jawabannya. Ini prosesnya. Jawabannya itu 2 4 3 5. Kalau ditanya hubungan, gimana hubungannya? Mana sisi terpanjangnya atau sisi miring? Berarti yang terpanjang ini 5. Berlaku kayak ini Pitagoras. Berlaku ya. Jadi di sini tulis 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu hasilnya sama dengan 5 kuadrat. Jadi triple Pitagorasnya itu nilainya itu 4 3 5. Nah, seperti itu ya. Ini berlaku. Kenapa berlaku? Coba buktikan. 5 kali 5 berapa? 25. Ini harus 25 nih kaki-kakinya. 4 pangkat 2 itu 16. Ini 3 pangkat 2 itu 9. 9 ditambah 16 berapa? 25. Ini jadi berlaku teorema Pitagoras untuk 4 5 4 3 5. Nah, di sini kalian lanjutkan. Bapak kasih di sini A-nya 2 ya. Lanjut, berarti angka berikutnya itu 3 dan 4. Nah, nanti kalian lanjutkan, berarti tugasnya ini dikirim di pihak Classroom. Untuk buktinya nanti dikumpulkan buku tulis matematikanya. Silakan kerjakan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.